أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Ada beberapa sahabat yang meminta saya agar memberikan pendapat tentang fenomena perpindahan agama yang dilakoni oleh beberapa orang. Dari agama A, si A pindah ke agama B. Sedangkan si B dari agama B pindah ke agama A. Lalu kemudian yang saya dimintai pendapat adalah kenapa? Kok tidak sedikit orang yang pindah agama itu justru membenci, mengolok-ngolok, mengejek, bahkan membuli, membongkar dalam tanda petik keburukan agama terdahulu. Ini ada apa? Bukannya fokus untuk menjadikan dirinya itu baik dan lebih baik di agamanya yang baru, malah sibuk membongkar dan mengumbar keburukan agamanya yang dulu. Nah, sedikit ingin saya sampaikan tentang ini. Pertama, sulit memang kita mencari contoh dari kalangan sahabat Nabi yang dulunya belum Islam kemudian masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam kemudian membenci, kemudian mencaci maki, dan juga membongkar keburukan agama sebelumnya itu kita kesulitan untuk mencari. Sebut saja sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya bukan Islam. Setelah masuk Islam, rupanya memang beliau fokus untuk memperbaiki diri dan lebih baik dengan Islam. Tentunya yang diperjuangkan adalah izzul Islam wal muslimin. Contoh sahabat Khalid bin Walid. Dulunya bukan Islam, lalu kemudian masuk Islam. Setelah berada di dalam Islam, benar-benar fokus untuk izzul Islam wal muslimin. Tidak lagi eker-eker istilah bahasa kampung saya, tidak lagi mengorek keburukan-keburukan agama yang dulu. Kalaulah harus menyebut, itu sekedarnya. Tidak sampai berapi-api membencinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu di atas namakan dakwah dengan cara membongkar dalam perspektifnya itu membongkar kebohongan, keburukan, kebusukan dan berbagai macam agama dulunya, tentunya ini bukan dari non muslim ke muslim, akan tapi juga dari muslim ke non muslim, sama saja. Nah, ini menjadikan kalau memang itu basisnya adalah dakwah, tujuannya dakwah, mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Shallallahu alaihi wasallam manusia yang kamil syamil dengan tuntunan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kata Allah, hanya dengan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad menjadi lembut kepada mereka. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang lain agamanya dengan Nabi SAW. Apakah itu penyembah berhala macam penduduk Mekah dahulu? Apakah Yahudi, Nasrani yang ada di kota Madinah pada saat itu tentunya? Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras hati, kasar, lamfaddu min haulik, mereka akan pergi darimu. Nah, kalau mereka pergi darimu, lu terus siapa yang didakwai? Harusnya berkaca dari ini. Maka nasihat saya mungkin bagi saudara-saudara saya yang sebelumnya bukan Islam lalu kemudian memeluk agama Islam disebut dengan mu'alaf, ayolah berfokus pada memperbaiki diri. Kalau memang mau berdakwah, tujuannya adalah izzul Islam wal muslim, kejayaan Islam dan umat Islam tentunya. Bukan terus menebar kebencian, bahkan mengajak
agar supaya umat Islam yang dulunya biasa-biasa saja kemudian menjadi benci banget kepada orang, karena kita berada di negara yang memang majmu'. Indonesia ini memang dimerdekakan itu dari berbagai macam agama, suku dan bangsa, dan inilah kemajmukan kita. Tentunya kemajmukan kita itu ya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayolah saling memahami. Nah, lalu apa yang menjadikan saudara-saudara kita, apakah yang dari non-muslim ke muslim, dari muslim kemudian menjadi murtad non-muslim, kok kemudian membongkar keburukannya, terus menebar kebenciannya? Mungkin pertama, karena dia gagal percaya diri di agama barunya. Gagal percaya diri di agama barunya. Nah, saya gambarkan begini, ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi. Rupanya karena tidak percaya diri dengan istri barunya, entah karena istri barunya lebih cantik kah atau lebih cerdas, akhirnya kemudian terus menteror istri pertama yang telah diceraikan. Yang kedua, gagal bahagia dengan agama barunya. Mungkin dianggapnya agama istri yang baru itu lebih perhatian, lebih pintar masak, dan lebih pintar melayani. Ternyata dalam pandangannya ditimbang-ditimbang ternyata tidak seperti itu. Alhasil, mungkin ya yang saya duga saudara-saudara kita yang sebelumnya adalah non-muslim lalu kemudian masuk Islam, dia belum bisa move on dari agamanya yang dulu. Sehingga kemudian terhantui oleh agama yang dulu. Terpenjara oleh agama yang dulu. Sehingga kemudian cara mengedukasi umat Islam yang telah mulai lahir Islam itu menjadi keliru. Yang harusnya basis fabima rahmatin minallahi lintalahum itu mencintai bukan membenci, merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, itu mestinya yang efektif. Saya salut, dan sampai saat ini saya tidak bisa menutupi kesalutan saya kepada seorang mu'alaf yang memang fokus untuk izzul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan umat Islam, kepada kepada Dr. Antonio Syafi'i atau Syafi'i Antonio, yang fokus memang untuk membangun ekonomi syariat Islam. Beliau mendirikan kampus Tazkiyah dan juga menjadi penasehat, semacam penasehat ya di perbankan syariah. Fokusnya di situ. Bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus, sehingga kemudian benar-benar manfaat nyata bagi Islam dan umat Islam. Tidak ada cerita beliau itu membongkar ya dalam tanda petik keburukan agama terdahulu. Apakah dari kitab suci terdahulu yang beliau baca? Apakah dari ajaran-ajaran agama yang dulu yang beliau baca? Benar-benar fokus untuk izzul Islam wal muslimin. Maka sekali lagi, ayolah para mu'alaf, kita fokus izzul Islam wal muslimin. Dan juga bagi mereka yang murtad. Mereka yang murtad juga sama. Bahagialah dengan agama kalian yang baru, biarkan juga kami bahagia dengan agama kami. Ya, lakum dinukum waliyadin, itu yang menjadi prinsipnya. Pendek kata, jangan menjadi hamba Allah yang gagal di agama Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.